Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih bingung artinya, yaitu penyakit prostat. Banyak orang langsung bingung kalau dengar kata penyakit. Nah, apa sih penyakit prostat itu? Maka materi kita hari ini mengenali penyakit prostat dan cara mengatasinya, serta kasus nyata dari penyakit prostat. Mari kita pelajari pelan-pelan, supaya jelas. Apa itu penyakit prostat? Apa itu prostat? Jenis penyakit yang bisa menyerang kelenjar prostat. Ciri-ciri yang harus dicurigai. Bagaimana dokter memeriksa dan menangani, mitos vs fakta. Lalu saran pola makan dan olahraga yang membantu. Saya sertakan referensi utama di bagian-bagian penting, supaya Anda bisa cek kembali. Singkat, apa itu prostat? Prostat adalah kelenjar kecil sekitar ukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra atau saluran kencing. Fungsinya membantu memproduksi cairan yang menjadi bagian air mani. Karena posisinya, gangguan pada prostat sering menimbulkan keluhan kencing dan atau nyeri panggul. Nah, Bapak dan Ibu, berikut jenis-jenis penyakit prostat. Mending prostatik hiperplasia atau pembesaran jinak prostat yang umum pada pria usia menua, menyebabkan keluhan kencing. Prostatitis seperti peradangan infeksi prostat, ada bentuk akut bakteri, kronis bakteri, dan sindrom nyeri pelvis kronis atau non-bakteri. Gejala nyeri panggul, demam, dan keluhan kencing. Kanker prostat seperti pertumbuhan sel ganas pada prostat. Sering tumbuh perlahan dan dapat tidak bergejala dini, tapi bisa berbahaya jika menyebar. Ciri-ciri dan gejala yang sering muncul: keluhan urin pada kelamin paling sering, frekuensi kencing meningkat terutama malam hari, susah memulai kencing, aliran urin lemah, tersendat, sensasi pengosongan kandung kemih, tidak tuntas nyeri, atau sensasi terbakar saat kencing, demam, menggigil. Curiga prostatitis akut atau bakteri nyeri panggul, perineum, atau ejakulasi nyeri, bisa pada prostatitis kronis atau CP, darah dalam urin atau air mani, penurunan berat badan tak jelas, nyeri tulang pada stadium lanjut. Kanker prostat yang bermetastasis. Kanker prostat sering tidak menimbulkan gejala awal. Berikut pemeriksaan dan diagnosis apa yang dokter lakukan: anamnesis, keluhan kencing, riwayat penyakit, obat, demam, nyeri, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik termasuk DR atau digital rectal exam. Dokter meraba prostat lewat dubur untuk melihat ukuran, konsistensi, benjolan plus urin, dan kultur. Untuk menyingkirkan infeksi penting pada prostatitis, PSA prostat spesifik antigen, tes darah yang membantu menilai risiko kanker prostat. Namun PSA tidak spesifik, naik bisa karena BPH, prostatitis, atau kanker. Interpretasi harus konteks klinis. PSA dan screening punya pro dan kontra. Keputusan biasanya berdasar diskusi risiko atau manfaat dengan dokter. Pencitraan, ultrasound transrektal, multiparametrik untuk mendeteksi lesi mencurigakan. CT atau bone scan bila dicurigai penyebaran, biopsi prostat bila ada kecurigaan kanker untuk konfirmasi histologis. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke dalam materi pengobatan dan penanganan. Watchful waiting atau pengamatan untuk gejala ringan. Modifikasi gaya hidup, kurangi kafein atau alkohol. Atur cairan, obat-obatan, alpha blockers bisa merelaksasi otot prostat atau uretra, bisa memperbaiki aliran urin. 5 alpha reductase inhibitors atau finasteride, dutasteride bisa mengecilkan prostat. Dalam beberapa bulan bisa berguna jika prostat besar. Kombinasi kadang direkomendasikan, prosedur minimal invasif dan bedal, TURP atau transurethral resection of prostate, TURP, laser enucleation, rezum, urolif, dan lain-lain, bisa dipilih berdasarkan ukuran prostat, gejala, dan kondisi pasien. TURP adalah terapi bedah klasik untuk BPH yang berat. B. Prostatitis akut, bakterial prostatitis, antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap bakteri urin atau sering diberikan orang, atau 4 tergantung berat. Analgesi, istirahat. Kronik bakterial prostatitis,
Pengobatan antibiotik jangka panjang beberapa minggu sampai bulan dan kadang supresif, chronic pelvic pain syndrome atau non-bakterial. Pendekatan multimodal atau analgesik, alpha blocker. Terapi fisik panggul seperti pelvic floor physiotherapy, teknik relaksasi. Kadang obat neuromodulator gabapentin, atau tidak ada satu obat aja yang cocok untuk semua pasien kanker prostat. Pendekatan tergantung risiko dan usia. Active surveillance untuk kanker risiko rendah. Pemantauan aktif PSA berkala, MRI, biopsi ulang, agar menghindari overtreatment radical prostatektomi, atau operasi pengangkatan prostat, dan radioterapi atau EMRT. Brachytherapy untuk kanker lokal lanjut. Androgen deprivation therapy ADT untuk kanker yang sensitif hormon, atau lanjut atau metastatik. Kemoterapi dan terapi target, atau imunoterapi untuk stadium lanjut. Keputusan terapi sangat individual, usia, komorbid, ukuran atau grade tumor, preferensi pasien. Mitos vs fakta yang sering bikin bingung. Mitos, PSA selalu berarti kanker. Fakta, PSA naik bisa karena BPH, prostatitis, manipulasi prostat, atau kanker, bukan diagnosis definitif. Diskusikan manfaat dan risiko screening PSA dengan dokter. Mitos, semua pembesaran prostat harus dioperasi. Fakta, tidak banyak kasus BPH cukup dikendalikan dengan obat atau pengamatan. Operasi kalau gejala berat atau komplikasi. Mitos, prostatitis selalu infeksi bakteri. Fakta, banyak kasus adalah non-bakteri. Pengobatannya berbeda dan butuh pendekatan multimodal. Mitos, diet aja bisa menyembuhkan kanker prostat. Fakta, diet sehat menurunkan risiko dan mendukung kesehatan, tapi bukan pengganti terapi medis bila kanker sudah terdiagnosis. Pola makan dan suplemen. Apa yang perlu diketahui? Pola makan sehat mirip pola healthy atau Mediterranean, banyak sayur dan buah, biji-bijian utuh, ikan berlemak omega 3, minyak zaitun, kacang, mendukung kesehatan prostat dan menurunkan risiko penyakit kardiometabolik. Studi juga menunjukkan aktivitas fisik dan pola makan sehat berkaitan dengan hasil yang lebih baik pada pasien kanker prostat, lycopene, atau tomat. Beberapa studi observasional menunjukkan konsumsi produk tomat terkait penurunan risiko beberapa tip kanker prostat. Tetapi bukti tidak konsisten, dan suplemen tidak terbukti menggantikan pola makan sehat. Jadi makan tomat atau saus tomat sebagai bagian dari diet seimbang masuk akal. Tapi jangan berharap obat tunggal. Hindari berlebihan. Daging merah dan produk olahan dikaitkan dengan sedikit peningkatan risiko pada beberapa studi. Batasi asupan dan utamakan sumber protein sehat. Olahraga dan gaya hidup yang membantu aktivitas fisik teratur atau jalan cepat, bersepeda, berenang menurunkan risiko perkembangan kanker agresif dan meningkatkan kelangsungan hidup setelah diagnosis. Disarankan 150 menit aktivitas sedang atau mingguan ditambah latihan kekuatan 2 kali per minggu bila memungkinkan. Berhenti merokok, batasi alkohol, jaga berat badan, sehat mengurangi risiko komplikasi, dan memperbaiki hasil pengobatan kontrol penyakit penyerta hipertensi, diabetes, kolesterol, karena berhubungan dengan hasil kesehatan secara keseluruhan. Kapan harus periksa ke dokter darah? Pada urin atau air mani nyeri panggul hebat, atau demam tambah sulit kencing segera, aliran urin tiba-tiba terhenti atau nyeri kencing berat, gejala progresif, lemahnya aliran urin, inkontinensia, nyeri tulang bila riwayat kanker prostat. Hal yang biasa dilakukan dokter pada kunjungan pertama. Riwayat keluhan tambah DRE tambah tes urin tambah PSA kurang lebih ultrasound. Jika dicurigai kanker, MRI tambah atau minus biopsi. Jika dicurigai prostatitis atau kultur urin, dan antibiotik bila bakterial. Catatan penting dan rekomendasi praktis. PSA screening punya manfaat deteksi dini, tapi juga risiko overdiagnosis atau overtreatment. Lakukan informed decision bersama dokter, terutama jika usia 50 atau 40-45. Dengan riwayat keluarga atau risiko tinggi, jangan mengonsumsi obat atau suplemen tanpa konsultasi bila sedang dipantau.
PS atau dalam pengobatan prostat beberapa suplemen atau obat herbal bisa mempengaruhi tes atau fungsi jika punya nyeri. Panggul kronis dari urolog bukan sekadar self-medicate dengan antibiotik berkepanjangan. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.